Di akhir zaman fitnah iman melanda seluruh negeri-negeri dunia. Hanya 2 negara yang iman terjaga di sana. Nabi support ini coba. Marilah kita berpuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan mengucapkan kalimat berikut ini. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala pujian hanyalah untuk Allah. Dengan dan berkat nikmatnya kita semua dapat melakukan amalan-amalan yang saleh. Setelah itu Bapak Ibu, kita sampaikan salam serta salawat kita untuk Habibillah Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga amal ibadah solat isya berjamaah kita tadi diterima oleh Allah. Zikir kita, solat sunan kita, serta doa kita semoga diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Judul tema kita pada malam hari ini sesuai dengan pamflet yang ada di halaman, sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, Allah menciptakan hamba hanya 3 jenis. Yang pertama, para malaikat. Mereka tidak punya nafsu dan hasrat. Mereka tidak bisa diganggu dan digoda oleh setan, nafsu dan hasrat. Mereka mengerjakan semua yang Allah perintahkan tanpa sedikit pun menolak, membangkang, membantah keberatan. Dan mereka tidak pernah bosan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang diperintahkan sejak diciptakan sujud terus sampai sekarang. Dan sampai hari kiamat mereka tidak pernah mengangkat kepalanya dari sujud. Ada malaikat yang ditugaskan merawat udara, menjaga angin dan sebagainya. Itu saja kerjaannya. Ada yang ditugaskan berzikir sampai hari kiamat, tak pernah berhenti berzikir. Mereka tidak lelah, mereka tidak mengantuk, mereka tidak bosan, dan mereka tidak pernah bisa digoda. Jelas makhluk atau hamba yang semacam ini tidak perlu menjadi bahan ceramah dan diskusi kita. Tapi jenis kedua dari hamba Allah, dan dia adalah peringkat kedua yang Allah ciptakan setelah malaikat, bangsa jin. Bangsa jin. Bangsa jin ini Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna, baru wal insat, jin. Nah, di sini baru masuk dalam bidang pembahasan kita. Bangsa jin Allah ciptakan sebelum manusia. Mereka duluan yang menghuni bumi ini, Pak. Waktu itu jasad fisik mereka masih kasar seperti kita. Mereka yang membuat peradaban. Kalau seandainya Bapak Ibu menemukan peradaban kuno yang ditemukan sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta tahun, itu diisi oleh bangsa jin. Mereka cerdas, pintar, agresif, tetapi brutal. Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan bangsa jin ini hobi perang, suka menumpahkan darah, dan mereka memiliki kekuatan serta kemajuan teknologi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran jauh lebih maju daripada kita. Tapi sayangnya hobi mereka membunuh, membantai, menumpahkan darah, tidak patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setiap kali Allah utus para nabi dan rasul dari bangsa jin, pasti dibunuh mereka. Jadi bangsa jin ini paling anti dengan para nabi dan rasul yang dikirim oleh Allah. Mereka bantai, mereka bunuh. Pada klimaksnya Allah berfirman kepada seluruh malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya berencana ingin menggantikan siapa yang bisa hidup memakmurkan bumi sambil menyembah aku. Bangsa jin yang ada di muka bumi terancam. Nah, saat itu wahai Bapak Ibu, ada satu orang jin yang sangat taat. Jin ini diceritakan oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim, bahwa bangsa jin yang sangat soleh dan taat itu diangkat oleh Allah derajatnya selevel dengan para malaikat, dan jin itu dinamakan dengan Azazil. Saat Allah perintahkan, hei malaikat, turun ke bumi. Jadi Allah punya malaikat khusus perang, Pak. Di dalam surat Ali Imran, Allah menyebutkan ada malaikat yang tugasnya hanya perang. Malaikat ini tidak bisa dilukai dan tidak akan pernah bisa mati. Tidak pernah takut dan selalu pasti menghabisi. Tapi Allah berikan kehormatan kepada Azazil. Azazil, kamu pimpin malaikat-malaikat perangku ini turun ke bumi, habisi semua jin yang ada. Maka Bapak tahu, Ibu tahu, jin mengerahkan semua teknologi mereka yang sangat canggih. Nggak ada apa-apanya teknologi kita hari ini, Pak. Mengerahkan semua teknologi yang maha canggih menghadapi pasukan langit yang dipimpin langsung oleh juga bangsa jin, yaitu Azazil. Perang hebat terjadi. Cuma malaikat ini nggak mempan peluru, nggak bisa dilukai, nggak pernah kena lelah, siang malam perang tanpa berhenti. Kalau jin karena manusia biasa, ada hawa nafsunya, ada lelahnya, ada ngantuknya, dan pada akhirnya ada takutnya. Singkat cerita, Allah memberikan instruksi dari langit, Azazil, pimpin malaikat perangku, habisi semua jin yang ada di dunia. Biarkan tersisa hidup khusus jin-jin sipil yang lari ke hutan-hutan, yang lari ke gunung-gunung, yang lari ke lembah-lembah, yang lari ke pulau-pulau, yang sembunyi di gua-gua, ya. Biarkan mereka hidup, nggak usah dibunuh. Walau terasa berat ini perintah, karena yang harus dihabisi adalah bangsa jin. Azazil, sami'na wa ata'na. Turun, pimpin malaikat, habis semuanya, Pak. Ini sisa-sisa peradaban kuno yang masih ada yang ditemukan. Demi Allah, itulah peradaban bangsa jin sekarang. Kalau nggak ada Al-Quran bercerita, mungkin nggak akan terbongkar fakta dan rahasia besar ini. Tapi Al-Quran menceritakan ini, ya. Setelah selesai, wahai Bapak Ibu, kembalilah malaikat-malaikat tempur ini ke langit. Di bawah pimpinan Azazil, laporan pada Allah, misi selesai. Sejak itu, wahai Bapak Ibu, tempat yang saya sebutkan tadi adalah tempat-tempat di mana peradaban jin paling banyak hari ini. Hutan-hutan, pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, apa lagi tadi? Gua-gua, gurun-gurun Sahara, dan tengah-tengah laut. Ini menjadi tempat peradaban mereka. Makanya Nabi mengajarkan kita, kalau masuk daerah ini baca ini, kalau masuk daerah ini baca ini, agar kamu Allah jaga, agar Allah turunkan para bala tentaranya dari kalangan malaikat melindungi kamu, karena tempat-tempat itu adalah markasnya setan. Jadi maaf Pak, banyak mahasiswa-mahasiswi kita, apa namanya itu, pencinta alam, pendaki gunung, apalah namanya, sementara mereka tidak berbekalkan ilmu pengetahuan dari langit, akhirnya banyak yang hilang.
banyak yang mati, banyak yang kesurupan dan sebagainya. Betul Pak ya? Karena mereka tidak berbekalkan ilmu dari Allah. Singkat cerita, selesai misi itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku akan ciptakan makhluk baru yang akan menyembahku di muka bumi. Aku sebut dengan manusia, basyaran atau insan. Di sini Azazil menunjukkan protesnya, tetapi dengan cara tidak langsung kepada Allah, namun dia bisikin malaikat-malaikat yang ada dan disuruhnya malaikat yang ngomong kepada Allah. Apa kata Azazil? Kita menghabisi bangsa jin karena mereka durhaka pada Allah, karena mereka hobi perang dan menumpahkan darah. Kalau seandainya makhluk baru Allah ciptakan, pasti akan terulang kisah berikutnya yang sama. Katakan pada Allah, cukuplah kita saja makhluknya, khusus menyembah Allah. Kita tidak akan durhakai Allah. Ini sebenarnya adalah keberatan Azazil karena bangsanya sudah dihabisi, lalu digantikan makhluk baru yang lain. Oleh malaikat dengan lugu mereka menjawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud diba. Mereka berkata, ya Allah, nanti hasilnya jangan-jangan bakalan akan sama. Ya Allah, kau ciptakan makhluk baru untuk menyembahmu di muka bumi, hasilnya akan terulang seperti yang dibuat oleh makhluk sebelumnya, menumpahkan darah di mana-mana. Engkau dimaksiati ya Allah, tidak ada yang akan menyembahmu. Maka Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya ilmu saya jauh melebihi apa-apa yang kamu tidak ketahui. Lalu Allah ciptakan Adam, Pak, dari tanah liat. Azazil menyaksikan proses penciptaan itu. Tanah liat, hitam, kotor di bawah yang biasanya dilalui dan diinjak-injak. Dari situ diambil saripatinya, diciptakan Adam dari situ. Tin min sulalatin min tin. Setelah itu berbentuk makhluk baru, dan hebatnya makhluk ini teramat sangat sempurna. Allah firmankan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Sementara makhluk apapun saja dibandingkan dengan manusia, manusia sempurna. Dari rambut sampai ke ujung kuku sempurna. Bandingkan dengan hewan apa saja, dengan makhluk apa saja, termasuk dengan bangsa jin sendiri. Jauh kita ini sempurna. Kedengkian hidup dan menyala dalam dada Azazil. Sudahlah bentuknya sempurna, fungsinya juga luar biasa, kecerdasannya juga minta ampun, dan Allah memasukkan informasi yang begitu luas tentang alam semesta, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, kepada Adam. Jadi bangsa jin karena sudah ribuan atau ratusan ribu atau mungkin jutaan tahun hidup, sehingga pengetahuan mereka luas. Adam hanya dalam satu ciptaan baru saja jadi, langsung lengkap semua informasi itu. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan segala-galanya kepada Adam, segala-galanya. Ini apa, namanya apa, fungsinya apa, kalau digabung dengan ini janti jadi apa, lalu kegunaannya apa, ini bahayanya apa. Diajarkan hanya dalam satu kali, kun fayakun. Begitu Pak, langsung Adam memiliki informasi yang tidak terbatas. Masya Allah. Lalu setelah itu Allah maha tahu ya, dalam dada para malaikat nggak ada masalah, tapi dalam dada Azazil ada masalah. Sekarang dipanggil oleh Allah seluruh malaikat.
Azazil juga termasuk. Ayo tes. Dites oleh Allah. Banyak yang berguguran. Adam mampu bertahan. Tesnya apa? Kayak cerdas cermat gitu loh, Pak. Ya, kayak cerdas cermat. Dites. Semuanya berguguran, tak mampu jawab. Adam menjawab dengan benar, dengan jelas, dengan tepat, dengan lugas dan vulgar. Jelas sekali rinciannya. Betul-betul mudah dipahami. Tambah besar kedengkian dalam dada Azazil. Sudahlah bentuk sangat sempurna, kemudian cerdas, ilmunya luas tak terbatas. Satu-satunya titik kelemahan Adam ini adalah dia diciptakan dari tanah liat. Nah, dari unsur materi dia melihat. Sementara iblis, maaf ya, Azazil yang dia diciptakan dari unsur api, melihat api lebih terhormat. Maaf, nanti ketika seluruh malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, termasuk Azazil, Azazil sendiri yang tidak mau. Sementara Adam tidak minta untuk agar dia disujudi. Adam sebagai manusia tahu hanya Allah yang berhak untuk disujudi. Tapi karena Allah yang merintahkan sujud kepada Adam, Adam terpaksa diam. Sementara si Azazil berkata, tidak. Ketika Allah perintahkan, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat, termasuk si Azazil tadi, sujudlah kamu kepada Adam. Seluruh malaikat spontan sujud, Pak. Tidak pakai mikir-mikir, tidak pakai musyawarah dulu dalam menjalankan perintah. Tidak pakai kumpulkan suara dulu. Ini kita jalankan enggak ini? Ini ada perintah dari langit, perintah Allah. Enggak pakai kayak gitu. Lah kalau ada makhluk pada hari ini pakai mengumpulkan pendapat dulu, jajak pendapat dan sebagainya untuk menjalankan perintah Allah, Masya Allah, na'udzubillah ya. Jadi sujud mereka semuanya spontan, illa iblis. Siapa iblis itu? Dia Azazil tadi. Paham ya Pak ya? Dialah Azazil tadi. Langsung Allah beri dia nama baru, status baru. Statusnya kafir, namanya iblis. Lalu Allah perintahkan iblis, panggil, kenapa kamu gak mau sujud? Ini kan saya yang berikan order, saya yang perintah. Jawaban iblis adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah liat. Coba yang benar aja ya Allah, perintahmu ini enggak masuk akal. Coba akalnya mencoba untuk mengungguli perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata, ya Allah, kau tidak bijaksana. Aku yang kau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah liat. Sekarang api mau sujud kepada tanah, ini enggak masuk akal. Saya lebih senior, ya, saya lebih teruji. Sementara saya dari api, Adam dari tanah, baru kemarin. Saya udah lama ya Allah. Jadi enggak mungkin lah, maaf untuk perintahmu yang ini saya menolaknya. Kan itu intinya Pak, itu intinya. Lalu Allah berkata, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dia menjalankan perintah Allah. Wastakbara, melihat dirinya lebih terhormat daripada Adam, melihat dirinya lebih hebat daripada Adam. Wa kana minal kafirin, adalah iblis itu termasuk di antara makhluk-makhluk Allah yang kafir. Awas ini, ingat ini wahai Bapak Ibu. Selama ini Azazil taat tidak? Menyembah Allah terus tidak? Ya, tapi ketika ada satu saja perintah Allah yang iblis terang-terangan menampakkan keberatannya dan tidak mau menjalankannya, Allah lupakan semua ketaatannya masa lalu.
Allah lupakan statusnya yang sudah disampaikan ke setingkat selevel para malaikat, dan Allah berikan atribut dan level baru kepadanya, yaitu kafir, dan namanya disematkan dengan nama iblis laknatullah alaih. Awas ini, hati-hati Pak. Bagaimana dengan manusia pada hari ini? Tahajud, solat 5 waktu ke masjid, duha, puasa Senin Kamis, umroh tiap sebentar, berinfak sedekah kemana-mana, dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata ada 1 atau 2 perintah Allah atau larangan Allah yang kita keberatan dan kita menolaknya. Ayo, jadi iblis nggak kita? Kita ambil nih pelajaran dari sini. Jadi iblis nggak kita? Otomatis. Namanya saja kita nggak iblis, manusia, tapi statusnya mirip dengan iblis. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal, ada sekelompok suku atau kabilah yang mereka masih syahadat, masih sholat 5 waktu, masih puasa, masih mau haji, masih mau amalkan amalan-amalan Islam lainnya. Tapi satu yang mereka keberatan dan mereka tidak mau mengerjakannya dan mereka tolak, yaitu kewajiban membayar zakat. Singkat kisah, Abu Bakar As-Siddiq setelah kirimkan para ulama memberikan pemahaman pada mereka kewajiban zakat ini, bahwa dia adalah rukun Islam yang 5, ya, tetap saja mereka mengatakan tidak. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, dan dijelaskan segalanya, mereka mengatakan tidak. Pada akhirnya Abu Bakar mengatakan mereka sudah murtad, ya, perangi mereka, halal darah mereka. Orang pertama dan satu-satunya yang menolak Abu Bakar cuma Umar bin Khattab. Jadi Umar berkata, wahai khalifah, mereka kan masih syahadat. Iya kan? Iya. Lah kan masih muslim itu. Lagi pula mereka kan masih sholat. Betul kan? Betul. Kan masih muslim itu. Masih syahadat, masih sholat. Mereka kan mau puasa Ramadan. Iya mau. Lah kalau begitu kan udah sama itu, muslim. Mereka kan masih mau haji, mau. Kalau gitu kenapa kita perangi mereka? Kenapa darah mereka jadi halal? Kenapa dihukumi mereka murtad? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Satu saja syariat Allah yang mereka tolak, satu saja hukum Allah yang mereka tentang, mereka benci, mereka tidak mau patuhi, maka halal darah mereka. Dibacakan hadisnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di situ terkejutlah Umar bin Khattab dan berkata, saya setuju dan sependapat dengan Anda. Kata Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Coba bayangkan itu Pak. Akhirnya ijma' seluruh sahabat sepakat mengatakan kabilah itu murtad. Orang murtad ini kafir apa tidak? Kafir ya Pak ya? Baik kaum muslimin. Ini pelajaran saja Pak. Ini kita flashback sejarah, ambil pelajaran singkat, karena tema kita sebaik-baik hamba di sisi Allah. Kan gitu kan? Makanya saya perlu ceritakan dulu dari mana, siapa saja yang hamba itu. Baik. Iblis sebelumnya hamba Allah apa bukan? Hamba Allah ya. Tapi setelah dia menentang Allah, apakah Allah masih menganggap dia sebagai hamba? Tidak. Dia sudah menjadi hamba hawa nafsunya. Oh, kalau gitu iblis ada punya hawa nafsu. Iblis kan bangsa jin. Jin dan manusia sama-sama punya nafsu. Dan nafsu itu kata Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh kepada yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Disuruh nggak mau taat, dilarang nggak mau berhenti. Itu adalah karakter nafsu. Maaf Pak Ibu, apakah iblis dan setan bisa digoda nggak oleh jin? Apakah iblis punya setan sendiri pula dari bangsa yang lain? Tidak. Setan-setan yang ada itu siapa? Jin juga. Jadi ketika Azazil diusir keluar dari surga sampai di bumi, dia pengaruhi jin-jin yang masih hidup, yang terus berkembang, dia pengaruhi, lalu diajak berbaiat kepadanya. Diajak untuk bersekutu dan membuat pasukan sendiri. Maka setan adalah seluruh jin yang menyatakan kafir kepada Allah,
Setan adalah seluruh jin yang bergabung dengan kerajaan iblis. Dia menjadi setan. Maaf ini kalau bahasa kita PNS-nya iblis. Itu setan semua itu. Tapi masih jin, iblis jin, setan jin, dan semuanya yang tersisa di luar PNS yang gabung dengan iblis tetap saja namanya jin. Ada jin fasik, ada jin preman, ada jin taat, ada jin soleh. Itu ada, Pak. Oke, karena pengajian kita bukan tentang masalah alam jin. Kalau Bapak mau, sampai subuh saya bongkar alam jin ini. Kalau Bapak Ibu mau ya, kita buka daurah khusus 1 malam suntuk membongkar alam jin. Kalau Bapak Ibu mau. Saya hobi membicarakan itu, dan itu adalah bahagian daripada yang sudah saya dalami pengetahuannya. Sebatas yang Allah berikan, saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi kan bukan itu tema kita. Tema kita sebaik-baik hamba di sisi Allah. Itu tema kita kan? Mana dia? Ya sudah, itu udah kurang lebih. Jadi wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, apakah iblis bisa digoda oleh setan? Tidak. Apakah setan sendiri bisa digoda oleh setan yang lebih halus darinya? Tidak. Karena makhluk Allah yang berakal, yang disuruh menyembah Allah cuma 3 jenis: malaikat, jin, dan manusia. Biar Bapak paham. Lalu Ustadz, Buya, bagaimana dengan makhluk kuntilanak? Bagaimana makhluk siluman, makhluk peri, dedemit, wewe gombel, Gundurwo, Sontoloyo, apalagi dah. Sebutkan nama-nama yang lain, Pak. Bagaimana dengan makhluk-makhluk itu? Antu penasaran, roh gentayangan dan sebagainya. Jawabannya adalah semua yang Bapak kenal dengan sebutan ghost, bahasa Arabnya ghaul, ya, yaitu adalah hantu setan, semuanya adalah jin. Titik. Tidak ada yang lain, Pak. Jin. Oh, dia sudah meninggal, menampakkan diri dalam bentuk fulan, dalam bentuk syekh, segala macamnya. Jawaban cuma satu, itu adalah jin yang menjelma dalam bentuk yang sudah meninggal dunia. Panjang nih ceritanya, jadi bukan itu kajian kita. Cuma Bapak Ibu jangan mau ketipu. Jangan kita mau dipermainkan oleh bangsa jin. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, pernah kenal dengan nama ini Bapak Ibu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saat beliau sedang tahajud, tiba-tiba turun cahaya dari langit, menampakkan sosok yang mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Jubahnya putih, jenggotnya bersih putih bercahaya, ya. Dia menggunakan pakaian kehormatan, mengeluarkan cahaya putih semuanya. Dan dengan singkat sosok ini berkata, engkau sudah menembus batasmu. Aku adalah Rabbmu, Tuhanmu yang selama ini engkau sembah. Makommu dengan aku telah meninggalkan makom manusia keseluruhannya. Tidak ada lagi kewajiban syariat bagimu. Engkau berbuat taat, engkau berbuat maksiat, engkau tetap kekasih yang aku cintai. Tidak ada lagi kaitan engkau dengan syariat. Mendengarkan itu, langsung saja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil segenggam pasir. Karena orang dulu, Pak, belum ada dicor-cor semen kayak gini, ya. Masjid Nabi saja masih pakai tanah dan pasir, Pak, ya. Sehingga kalau hujan lebat, kata para sahabat, sampai-sampai kening kami dan hidung kami serta tapak tangan, lutut semuanya bergelimbang dengan lumpur. Itu saking bertanah berpasirnya. Nah, wahai Bapak Ibu, diambilnya pasir, langsung dibacakan, enyah kamu wahai syaitan yang terlaknat, pergi kamu, bismillah, Allahu Akbar. Menjerit berangkat. Jadi gayanya gaya-gaya Rabbul Alamin, gaya-gaya Tuhan pakai cahaya-cahaya, ya. Dilempar pakai pasir, bismillah, Allahu Akbar, menjerit. Sok-sok mengatakan, saya Tuhan yang kamu sembah, ya. Kamu sudah menembus batas, makammu dengan aku sudah tidak ada lagi jarak, ya. Engkau sudah tidak lagi terkena oleh syariat yang selama ini aku wajibkan pada hamba-hambaku. Engkau buat dosa, engkau buat ketaatan, nggak ada lagi ngaruh antara hubungan kamu dengan aku. Mendengarkan itu langsung diusia tagaknya.
Allah, hujan lebat langsung ya. Ini kajian ini langka, macam seolah-olah langit sangat bersuka cita dengan pengajian ini. Yang jelas jin dan setan ngamuk-ngamuk masalah ini dibongkar. Ya, untuk Bapak Ibu ketahui, saat ini di lokasi kita cuma saya dan Bapak Ibu tidak bisa melihat, penuh dengan bangsa jin sekarang nih. Ikut dengar mereka apa? Ikut dengar mereka. Ada yang memburutu, ada yang sakit hati, dan ada yang bersyukur. Di antara yang mendengar ini, tapi khususnya jin-jin dari bangsa, setan-setan dari bangsa jin, semuanya dendam kesumat dengan Zulkifli Muhammad Ali. Kaji pajak. Wahai Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oke ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua tercerahkan oleh penyampaian saya di sesi pertama ini. Selanjutnya, kalau begitu, siapakah sebaik-baik hamba? Malaikatkah? Jin yang soleh dan taatkah? Atau manusia yang soleh dan taat? Siapakah sebaik-baik hamba di sisi Allah? Saya jawab, ya, Bapak Ibu fokus ya. Ini jangan bilang ini anak jin, ini anak setan mana nih? Kok gentayangan di sini mengganggu? Ini anak saya, Bapak Ibu, terlanjur ke bawah. Coba yang rasa dirinya emak, sana ya. Bapak saya amal ya. Sama-sama kan? Ya. Kita malah kadang-kadang kan bisa aja untuk anak jin dari mana? Anak saya, Bapak Ibu. Sampai di mana kita barusan? Sampai dia anak jin ya. Ya, mana sebaik-baik hamba di sisi Allah? Baik. Sekarang apa kita punya papan tulis? Ada. Ada spidol. Masya Allah, bagus. Alhamdulillah. Ini baru namanya ngaji, Pak. Pakai papan tulis, pakai spidol. Bapak Ibu yang bawa pena, bawa bagus. Yang nggak bawa nggak apa-apa. Paling-paling andalkan rekaman. Banyak yang rekam saya lihat nih. Alhamdulillah, bagus sekali. Yang nggak juga bawa rekaman, ya udahlah, andalkan saja ingatan, ya. Ingatan, walaupun kita ngaku kita ini sangat pelupa. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Wah, ini pelajaran bahasa Arab nih nampaknya. Hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang, kan gitu kan? Ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu ya, makhluk yang diwajibkan menjadi hamba Allah cuma tiga. Malaikat, tapi malaikat tidak akan dihisab. Malaikat nanti tidak akan ditanya, dan malaikat juga nanti tidak akan dijanjikan surga. Ada malaikat yang khusus menjaga pintu surga, ada malaikat yang khusus menjaga pintu neraka, dan menjadi malaikat yang akan menyiksa dalam neraka. Jadi malaikat tidak dijanjikan surga, tidak diancam dengan neraka, dan malaikat tidak bisa dikatakan sebagai sebaik-baik hamba Allah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa digoda, mereka tidak punya nafsu, dan mereka sangat taat, mereka tidak punya ambisi. Malaikat selesai. Pembahasan tentang malaikat tidak akan masuk dalam pembahasan sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, yang kita kaji sebagai hamba sekarang adalah jin dan manusia. Ya, baik. Kalau saya keluyuran kemari, mic kita untuk dipegang, atau ini aja ya? Bukan ya? Atau ini aja? Mana dia? Ini ya? Ini mana? Minta maaf saya merepotkan. Najiha, sana sama.
Oh, ini kan terlalu panjang ya. Ini saya geser dulu ya Bu ya, itu ya. Iya. Sorry guys. Ya di sini aja. Ya, bismillah. Bismillah. Baik, dan ibu sekalian, hamba dalam bahasa Arab adalah abdul. Abdun. Seorang hamba abilun. So, kenapa? Kalau sudah abiduk bersangatan sekali menghambanya. Seorang yang bersangatan menghambanya. Abdul adalah hamba. Abidun seorang hamba. Abidun ia bersangatan penghambaan dirinya. Gitu ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan mahbud, yang disembah. Mahbud. Kalau manusia, jin dan manusia disebut dengan abid. Ya, kalau Allah ada mahbud, dia disembah. Baik. Ketika Allah menisbatkan penghamba itu kepada dirinya sehingga menjadi abdi, hambaku, atau abduna, hamba kami, atau ibaduna, hamba-hamba kami, hamba-hamba kami, maka ini yang dimaksud adalah pengakuan Allah bahwa orang ini betul-betul haknya. Allah mengakui ya, betul-betul mengakui. Kebanyakan kali kita merasa ditak Allah, tapi Allah mengakui. Ya, sebenarnya Allah sudah mengatakan abduna, ibad. Maka kata pelangguan langsung dari Allah orang ini mampu. Contoh, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah berikan pengakuan kepada orang itu, biarlah hamba Allah. Sementara di ayat yang lain Allah ada menyebutkan istilah abadus syaitan atau abadatut tauhid, penyembah setan, penyembah tauhid. Ada juga diistilahkan dia penyembah hawa nafsu. Jadi ada penyembah Allah, ada penyembah tauhid, ada penyembah setan, ada penyembah hawa nafsu, ada penyembah pemikiran nenek moyang. Ini dari nenek moyang kami, jangan diganggu-gugat warisan nenek moyang dan leluhur kita. Jadi ini para penyembah warisan leluhur, ya. Nah, penyembahan ini wahai Bapak Ibu, kita fokus kepada judul sebaik-baik hamba di sisi Allah. Supaya kita melebar. Cuma Bapak tahu, yang bukan hamba Allah, jangan berharap Allah akan menakuinya. Saya hamba Allah, buktinya saya seorang ke masjid. Saya hamba Allah, buktinya saya pergi umrah, saya pergi haji. Saya hamba Allah, buktinya saya bangun masjid. Saya hamba Allah, buktinya saya pakai jenggot, saya pakai jubah, pokoknya dia ingin mengatakan saya ini hamba Allah. Ternyata di waktu yang sama dia buat sesajen buat jin dan setan. Dia minta tolong kepada dukun, ya. Di waktu yang sama dia mau diatur hidupnya, hidup rumah tangganya, hidup bisnis dan niaganya oleh syariat Allah. Orang ini bukan hamba Allah. Tidak sedikit ayat dan hadis yang menyebutkan itu. Yang hamba Allah adalah yang benar-benar tunduk dan patuh kepada kehendak
perintah dan larangan Allah. Hei iblis, sujud kamu kepada Adam. Dia tidak mau sujud, maka Allah tidak mengakui itu sebagai ibadah. Maka Allah katakan kamu kafir. Ya Pak ya, kamu kafir. Sekarang siapakah sebaik-baik hamba Allah dari bangsa jin? Jawaban saya, bangsa jin atau bangsa manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang paling bertakwa. Cuma jenis orangnya beda-beda. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, masih ada enggak Nabi dan Rasul dari bangsa jin? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nabi dan Rasul dari bangsa jin hanya ada sebelum Adam Allah ciptakan. Tadi kan Bapak sudah dengarkan pengajian kita bahwa ternyata para Nabi dan Rasul dari bangsa jin yang dikirimkan untuk bangsa jin dibantai mereka. Kan udah diuraikan tadi ya. Dibunuh oleh mereka, ditumpahkan darahnya, ditangkap, disiksa dan dianiaya dan sebagainya. Tapi setelah Allah habisi bangsa jin, Allah ciptakan Adam, maka para nabi dan rasul hanya dari bangsa manusia saja. Setelah itu seluruh jin yang ada di alam semesta ini wajib mengikuti dan mematuhi semua ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Begitu Pak. Jadi Nabi dan Rasul bangsa jin sudah tidak ada. Tapi adakah ulama dari bangsa jin? Ada. Kalau Nabi dan Rasul hanya dari bangsa manusia. Ulama dari bangsa jin ada. Ada nggak wali Allah dari bangsa jin? Ada. Ada. Dapat karomahkah mereka? Ada. Ini supaya Bapak Ibu tahu. Tapi kita fokus ke manusia sekarang. Kalau kita cerita jin, maka kata saya tadi, sampai desa Sumbuang tidak putus, tidak tembus, luas pengajiannya. Saya fokus pada manusia. Kalau begitu, sebaik-baik hamba Allah dari bangsa manusia, siapa? Nomor satu adalah para Rasul Allah. Mudah tak perlu kita diskusi lagi. Final dikit. Ya, para Nabi dan Rasul adalah manusia terbaik, hamba terbaik di sisi Allah. Setelah para Rasul siapa? Dari kalangan manusia. Siapa? Inna yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang paling takut kepada Allah dari seluruh hamba-hamba Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling Allah cintai dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Nabi dan Rasul dalam para ulama. Tapi ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama uciang air. Bukan ulama penjilat. Ulama yang benar-benar pewaris para nabi, ulama-ulama yang amanah, bukan ulama yang menjadikan misi visinya di belakang jabatan dan fulus. Tidak, ulama yang sebenar-benarnya. Oke, Bapak Ibu, ini manusia terbaik kedua. Saya agak fokus di sini sedikit. Bahwa Ibu, tadi ada sahabat kita mengatakan, siapa tadi? Sahabat Nabi, ya. Ada Abu Bakar, ada Umar. Baik, saya katakan, seluruh sahabat Nabi dulunya orang awam. Jika bila Rasulullah 23 tahun, Nabi meninggal dunia, Allah katakan, kuntum khairu ummah. Kalian adalah padan bangsa terbaik. Ukhrijat linnas, secara saintifik kalian terbaik. Berarti para sahabat dikatakan sebagai manusia terbaik, hamba Allah terbaik. Seluruh para sahabat. Level nomor satunya Abu Bakar. Gitu kan ceritanya. Sepakat seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, Abu Bakar di level pertama, baru Umar, baru Uthman, baru Ali, yang 10 sahabat Ali yang masuk surga, dan urutannya ada itu Pak. Tapi seluruh sahabat dikatakan sebagai hamba-hamba Allah terbaik. Sekarang wahai Bapak Ibu, seluruh sahabat itu ternyata adalah ulama sebelumnya. Seluruh sahabat itu adalah
ulama. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang sahabat tidak tahu maksudnya apa, kapan dibuka, penamalannya bagaimana, seperti apa Nabi mengajarkan. Semua mereka tahu. Wah, bukan semua kemana Nabi bilang jumlah sama-sama nanti lebih 140.000 orang. Lebih kurang hanya 20.000 orang yang hafiz Quran 30 juz. Selebihnya banyak yang enggak hafiz, tapi mereka paham semua ayat dan mengamalkan. Mereka itu mengamalkan saya demi ayat Al-Quran selama hidupnya sampai matinya. Diajarkan kepada anak-anak mereka, diajarkan kepada istri mereka, dan mereka hidup seperti Al-Quran berjalan. Jadi mereka seluruhnya ulama, walaupun tak pandai tulis baca. Namun setiap sahabat itu punya karakter. Ada yang karakternya hobi bisnis, ulama tapi hobi bisnis. Siapa dia? Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Ada sahabat yang hobinya di tengah tubuh Allah askam perang demi terang, maka dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah Ubaidillah bin Jarrah, dia adalah Khalid bin Walid dan sebagainya. Ada sahabat yang bermentalkan diplomat, ya, bisa menjadi duta besar, dikirim ke mana-mana, dia awal dari handal seperti Mus'ab bin Umair. Ya, ada sahabat-sahabat Nabi yang memang hobinya di bidang pembangunan, hobinya di bidang pertanian, peternakan, ahli ya di situ. Sementara dia dilakbak. Jadi ulama itu sebenarnya itu adalah pondas. Saya lama ini saat menceritakan apakah kita, semua kita sekarang ini tanpa terkecuali, sampai ayahanda saya kecintai, usia beliau sekarang ini insya Allah kurang dari 2 bulan depan sudah kena 110 tahun. Ini yang saya, beliau bapak ibu semua, kita yang ada menonton ini, apakah bapak ibu sampai hari ini sudah pernah menamatkan memahami Al-Quran 30 juz apa belum? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita tidak wajib loh ya menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu hanya dihasum, diberi motivasi dan semangat, diberikan pahala dan ganjaran yang hebat. Ya diwajarkan apa? Mengambil Quran, mengerti ayat-ayatnya, lalu pelajarinya, baru berikutnya mengajarkannya. Nah, di bab mengajarkannya itu fardu kifayah, la fardu ain. Yang kedua, memahami. Setiap kita wajib memahami ayat, mengilmui maksudnya apa, lalu mengamalkannya. Ini Allah. Tapi kita ajarkan, mendakwakan menjadi fardu kifayah. Kalau sudah ada satu kelompok yang melakukannya, semua yang lainnya tidak melakukan, tidak berdosa. Itu fardu wilayah. Sampai menghafal Quran nggak wajib, tapi nggak wajib fardu ain ya, tapi hanya fardu kifayah. Kalau ada satu kelompok yang hal itu kelompok budik, maka semua yang tidak menghafal Quran tidak berdosa selama ada ya itu fardu kifayah. Maka fardu ain setiap orang wajib. Jadi yang wajib itu apa? Memahami, mendalami, mentadaburi, mengilmui dan mengamalkan Al-Quran 30 juz. Kalau itu kami sudah mengalami semuanya, kami bisa dikatakan ulama. Ulama hebat, ulama dia tani, ulama dia bokat, ulama dia koma, ulama dia bisa kita dikatakan ulama. Karena ulama itu orang yang berilmu dengan isi Al-Quran. Orang yang dikatakan ulama yang berilmu dengan hadis-hadis Nabi, walaupun kehidupan sehari-harinya ada yang di bidang-bidang yang lain. Paham sampai di sini Bapak ini? Nah, kenapa bangsa kebudayaan fi hukumah manusia terbaik, apa terbaik? Bahkan lalu seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, tabi'in, 5 mazhab yang 4, seluruh para ahli hadis mengatakan sebaik-baik hamba Allah di muka bumi yang wajib dihati adalah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada yang berdagang? Ada, tapi ulama. Itu loh ya Pak ya. Sahabat Nabi ada nggak yang PNS? Ada. Kayak Abu Bakar itu PNS itu Pak. Presidennya, khalifahnya, ya. Tapi dia ulama, gitu loh Pak ya. Dari setiap sahabat, enggak ada kesuaka, bahkan sengaja dia tenderap mantan kuda
yang profesinya adalah azan, juga buruh kasar di pasar, tukang angkat-angkat barang, tapi dia ulama. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ulama itu adalah pondasi hamba. Pondasi hamba. Nanti ada yang tugasnya bagian dakwah, hantan saya maju ke mimbar, diundang-undang, buat daurah, buat kajian, buat tabligh akbar dan sebagainya. Ada yang minta pesantren, ada ini namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi sekarang saya tanya bagi, kalau itu manusia terbaik, hamba terbaik dari hamba-hamba Allah siapa setelah Nabi dan Rasul? Siapa? Ulama. Contoh ideal para ulama siapa? Para sahabat. Ada nggak dalilnya dari Al-Quran bahwa kita wajib mencontoh mereka? Allah mengatakan mereka contoh ideal. Allah jamin kita sebagai hamba Allah yang terbaik di mata Allah. Allah jamin kita pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah jamin kita berhak mendapatkan gelar atau Radhiyallahu anhu, Allah hibok kepadanya. Allah jamin kita pasti akan masuk surga, di surga yang tertinggi bersama dengan para nabi-nabi dan Rasulullah Muhammad SAW selama kita memiliki orang sahabat. Ada nggak dalilnya itu dalam Al-Quran? Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada apa? Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat yang 100 sampai ke terjemahannya. Kalau ada coba dulu kita lihatkan bersama-sama. Atau ada aplikasinya HP-nya Al-Quran terjemahan? Tolong dibacakan surat ke-9 surat Taubah ayat 100. Ini sampai ya? Coba dibaca. Ya, oke ini. Enggak. Kayaknya enggak sampai. Maju sedikit. Kita simak ya. Kita dengar bagaimana Allah mengatakan sebaik-baik hamba Allah yang wajib untuk kita tiru. Ya. Dan orang-orang yang terdahulu bagi berkalau masuk Islam di antara alam Hajri dan Ansar. Ini dari orang Muhajirin dan Ansar. Seluruh ulama-ulama yang ditafsir sepakat mengatakan ini adalah para sahabat. Ya, orang yang terdahulu lagi awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kan gitu kan? Berarti ini adalah seluruh para sahabat. Terus dari orang-orang itu tiba-tiba dari Pais. Aku harus berkata mereka yang beliau berdoa. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan mengikuti yang baik. Bagaimana mereka? Mereka ada yang pedagang, mereka ada yang petani, mereka ada yang apa saja. Tapi ilmu mereka, iman mereka, amal mereka. Ini siapa yang mengikuti pada sahabat itu yang baik? Allah itu pada mereka. Nama tetap Zainal Abidin. Aku pernah tu pakai radio anmu mana? Pakai ya. Zainal Abidin radio anmu bisa? Bisa tidak? Kalau beli ayat bisa. Syaratnya apa? Zainal Abidin tiru bahasa yang sok syarat berkata. Dulu cara menyayu. Mereka pada kiu ya. Mereka diploma, mereka ahli politik, mereka apa saja? Mereka semua yang kaki bertahan sallallahu alaihi wasallam. Berdemikian itu Allah apa itu lihu mereka. Warna itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Amalkan Al-Quran sesuai petunjuk Nabi. Selesai. Kalau umat sekarang saya pusing mereka dengan perbedaan pendapat. Lalu sampai perang antara Wahabi dengan Asmaka. Antara apa yo lebih. Padahal agama kita cie. Kiblat kita sama. Nabi kita sama. Kita tinggi sama. Kelihatan. Kari sebarang Islam sibuk kayak dihukum oleh dia. Tinggal seluruh sekarang nanti. Ya Allah ya Rabbi. Saya mengira Zulkifli Muhammad itu Wahabi. Sementara orang Wahabi sendiri mengatakan saya, dia tuh orang Zulkifli. Lalu saya gimana? Kayak gimana? Waktu saya ke Yemen kemarin, seorang ulama besar dunia, Syekh Habib Abu Bakar
ya, Al-Ayari meninggal dunia. Saya mendengar sore itu beliau meninggal dunia. Langsung besok paginya disolatkan dan kuburkan Iqsal. Sikannya saya datang ke kuburannya, ya. Kemudian saya berziarah ke sana. Pas hujan turun, dan itu lambat ketika di jalan pada hujan, Pak. Pas saya sedang di kuburan, saya dapatkan hujan turun. Senang ada waktu itu, saya doa langsung. Wah, revolusi. Tuh kan kata Habib. Tuh kan kuburnya ditustui. Oh, ya Allah, cepat satu saya ironis. Di waktu yang sama, kawan-kawan kita mengatakan, Ustaz kita tahu, wah, tahu bola saya. Saya ini sekarang di mana? Apa saya ini? Wahai Indo, saya tidak pernah diajarkan untuk mengikuti kelompok mana saja. Yang saya ikuti Rasulullah foto saya sahabat Imam yang obat mazhab Imam Syafi'i. Tetapi imam-imam mazhab yang lain, saya akan menilai mazhabnya saudara saya. Itu prinsip saya, Pak. Saudara saya, mereka benar. Seperti saya juga insya Allah benar. Karena rujukan Imam Syafi'i seperti rujukan Imam Ahmad bin Hanbal, seperti rujukan Imam Abu Hanifah, seperti rujukan Imam Malik bin Anas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hanya mereka berbeda dalam hal yang sifatnya furu'. Tapi dalam usul mereka sepakat dan mereka kompak. Makanya kemarin saya dengan nikmat Allah berangkat ke sana, ngantarkan kader, belajar lagi yang benar. Mereka sudah hafiz Al-Quran 30 juz semua yang saya antarkan kemarin. Dan ada 3 orang yang dapat sanad langsung di situ, Pak. Alhamdulillah. Saya antarkan, saya langsung belajar bagaimana akidahnya Imam Syafi'i sampai tamat, sampai dapat sanad. Saya belajar bagaimana akidahnya generasi tabi'in sekelas Syekh Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, wafat tahun 216. Saya ambil kitabnya, saya dalami dengan para syekhnya, saya dapatkan sanad nyambung kepada Syekh Humaidi. Ya, saya belajar. Dan saya juga belajar tentang kitab Al-Disharatu wal Ittihaf dan seterusnya, langsung dapat sanad tertinggi. Saya dapatkan 3 sanad dalam 1 kali keberangkatan. Saya dalami pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam. Hari-hari di situ adalah hari ilmu, iman, amal, ilmu, iman, amal, ilmu, iman, amal. Dalam rangka apa? Saya mendapatkan pemahaman dari surat Taubah ayat 100 ini, yaitu mengikuti generasi dan hamba Allah terbaik di muka bumi. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya minat dianggap sebagai hamba Allah yang terbaik. Saya yakin Bapak Ibu pengen mendapatkan surga yang tertinggi nanti. Betul Pak ya? Betul Bu? Ada nggak ilmu yang surga paling bawah aja lah? Saya yakin kita semua minatnya sama. Kalau begitu, apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Apa kata Abdullah bin Abbas? Siapa yang ingin mendapatkan surga tertinggi? Siapa yang ingin mendapatkan posisinya sederajat dengan para nabi-nabi, jadilah mereka para penuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu, para penuntut ilmu, orang yang mendengarkan ilmu. Antara 3-nya aja Pak. Saya ulangi. Kalau Bapak ingin menjadi manusia yang tertinggi dan terbaik, jadilah para ulama yang mengajarkan ilmu. Atau yang kedua, jadilah orang yang belajar ilmu. Atau yang ketiga, jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Kayak Bapak sekarang ini penjelasan begini, levelnya ini level yang ketiga nih, level mendengarkan ilmu. Sementara kalau yang lebih khusus masuk ke pesantren, namanya muta'alim. Kalau yang gurunya alim, ulamanya disebut dengan alim ulama, kan gitu kan. Murid-murid yang belajar betul-betul bedah kitab kuning demi kitab kuning, menamatkan matan demi matan, ayat dan hadis dibaca, tafsirnya dikuasai dan sebagainya, ini namanya muta'alim. Sementara Bapak Ibu, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, jadilah kamu alim. Kata Rasulullah ya, jadilah kamu orang yang alim. Kalau tak bisa, jadilah muta'alim. Kalau tak bisa, minimal jadilah mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Kita sekarang ini mendengarkan ilmu. Supaya apa? Menjadi manusia terbaik. Bapak Ibu, orang yang alim tidur dia. Sementara ada orang yang tidak alim beribadah tahajud. Semalam suntuk dia tahajud.
Apa kata Rasulullah? Seorang yang alim sedang berhidup lebih ditaati oleh setan daripada seorang hamba yang tidak berilmu sedang menyembah Allah dalam tahajud. Lebih ditakui keluarnya nafas, dihilumnya nafas di sisi Allah. Kalau itu nafasnya orang yang alim, ulama, dianggap zikir dan baca Allah. Allahu Akbar. Orang lain. Rasulullah bersabda, setiap hari dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, orang alim, seluruh seut yang bergerak di muka bumi, yang masuk keluar dari lubang ke lubang, seluruh ikan yang ada di laut, seluruh burung-burung yang berterbangan, berzikir dan berdoa kepada Allah untuk seluruh orang yang alim, orang yang berilmu. Itulah sebaik-baik hamba Allah. Kalau nggak bisa, jadilah yang kedua, muta'alili. Muta'alim, nggak bisa juga jadi dikigal mustami. Sekarang kita sudah tahu siapa sebagai hamba adalah ahli ilmu. Para sahabat itu ahli ilmu, walaupun mereka banyak yang tak pandai tulis baca, banyak yang tak hafiz Quran. Ini sekarang yang heboh betul di tengah kaum umat dan Rusi bagus adalah tahfiz Quran. Ya kan? Hafiz Quran itu bak umujus, digalakkan anaknya hai surat. Digalakkan di rumah tahfiz bermunculan, pesantren-pesantren tahfiz bermunculan. Kalau sudah hafiz dipublikasikan, ya sangat bangga dan bahagia. Demi Allah, sementara wahai Bapak Ibu, tujuan dan misi utama Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal, tapi diilmui, dipahami, diamalkan. Ini misi utama. Harusnya yang digalakkan itu adalah paham, mengilmui Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. 30 juz, bukan menghafal Quran. Saya punya pondok pesantren, Pak, tahfiz Quran. Sampai saya undang chef dengan harga mahal-mahal dari Timur Tengah, Pak. Ya. Tapi setelah itu hati saya pedih perih. Rata-rata anak-anak yang sudah hafiz Quran 30 juz, ketika mereka keluar, mereka nyambung ke universitas. Di situ lupa semua hafalan mereka. Sementara mereka sudah 6 tahun digodok, digembleng untuk hafiz Quran. Rata-rata lupa. Bahkan anak dujang saya nomor 1, nomor 2, saking semangatnya saya, sejak dari usia SD mereka saya homeschoolingkan. Lalu mereka saya kirimkan ke pesantren tahfiz terbaik se-Indonesia, ke Jawa sana. Pulang ke Indonesia kembali, statusnya hafiz Quran 30 juz. Hanya beberapa bulan saja saya tes, berantakan. Sedih, Pak. Sedih. Walaupun setelah itu saya kawal kembali, saya kirimkan di Timur Tengah, sekarang sudah dapat sanad. Semoga Allah jaga beliau. Amin. Tapi masalahnya terlalu banyak, Pak. Mungkin dari 100 yang hafiz, 1-2 yang masih terjaga hafalannya. Sisanya hilang hafalan mereka. Jadi tujuan utama Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami, diilmui, dan diamalkan. Gitu. Makanya dalam Al-Quran adalah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, hai hamba-hambaku, orang yang mempelajari isi-isi Al-Quran lalu bapak ajarkannya. Dia yang baik, bukanmu bapak. Hadisnya man khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa arti ta'allamahu? Mempelajari, mengilmui isi Al-Quran, lalu setelah mengilmui, mengamalkannya, wa 'allamahu, lalu mengajarkannya. Itu yang dilakukan para sahabat. Ini yang dilakukan para sahabat, mengilmui isi Al-Quran, lalu mengamalkannya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud, kami mempelajari Al-Quran itu 10 ayat lebih 10 ayat katanya. Kami pelajari dulu, kami tadabburi maksudnya, kami pahami pesan-pesan Allah di dalamnya. Lalu setelah kami dihui, kami belum lupa mengamalkannya. Setelah selesai kami semua mengamalkannya, baru kami mempelajari 10 ayat berikutnya. Coba lihat itu, Pak. Baru kami pelajari 10 ayat berikutnya. Kalau sekarang euforia umat adalah menghasut dan menghafal Al-Quran, saya kata bagus, tapi hendaknya itu setelah selesai pengamalan, ya, baru penghafalan. Seperti saya katakan tadi, tidak semua sahabat hafiz Quran. Paling hanya 20% dari sahabat yang hafiz Quran, tapi seluruh mereka Allah katakan
manusia terbaik, hamba yang terbaik. Allah ridho kepada mereka, dijamin semuanya masuk surga. Kan begitu Pak ya. Jadi kawan ini unik nih. Unik apa tidak? Kajian kita malam ini membongkar siapa hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang terbaik adalah yang berilmu. Ilmunya dari mana? Al-Quran. Makanya masukkan pesantren. Bukan semangat untuk menjadi anak kita hafiz Quran. Maaf ini, setelah kita masukkan anak kita nggak hafiz, pesantren kita salahkan. Anak kita sesali. Ya, akhirnya kita keras kepada anak kita jadi tak sayang pada anak kita. Kamu bodoh, kamu nggak bisa hafal Quran. Padahal menghafal itu nggak wajib. Ya, yang wajib bagi anak kita adalah mengilmui isinya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kalau prinsip saya sekarang ini sudah final ini ya, insya Allah. Prinsip saya menghafal Quran itu cuma 2 masanya. Yang paling dia. 1, sebelum dia akil balik, dah selesai hafiz Quran 30 juz. Mungkin kokoh hafalannya. Saya kayak Ahmad dan Kamil itu, ya. Atau kayak Envy yang ada di tangan Umi Yani sekarang. Nah kayak gitu nggak apa-apa suruh akil balik. Atau setelah dia tamat universitas, setelah tamat S1, silakan dia menghafal Quran 30 juz. Tapi usia tamat SD sampai dia usia kuliah, sebaiknya dia pengilmuan, ya. Dia mengilmui, dia mengamalkan, dia memahami. Kalau mau menghafal di usia kecil yang masih jinak dan lunak, di mana rong-rongan syahwat dan sebagainya belum begitu mendominasi, atau ketika dia cerdas pemahamannya dan keinginan sendiri dan membuat yang terdalam menghafal Quran, insya Allah anaknya akan betul-betul menjaga hafalannya. Kalau sudah tamat S1 ya, dia ingin menghafal Quran, dia yang paling menjaga itu. Jadi antara 2 saja. Kalau enggak sebelum akil balik, kalau enggak itu setelah S1 itu waktu yang ideal untuk menghafal Quran. Selebihnya tamat SD, jangan dipaksa anak kita menghafal Quran. Jangan dipaksa. Maaf ini sekarang kalau sudah hafiz Quran kayaknya sudah jadi malaikat berjalan di bumi anak kita. Semua orang sudah menyanjungnya, memujanya. Betul Pak ya? Maaf ya Pak, Ibu jangan tersinggung dan jangan marah ya. Saya menangani kasus orang-orang yang hafiz Quran tapi kesurupan. Hafiz Quran kesurupan. Ketika kita ruqyah, ada teman saya meruqyah Pak. Apa jin yang selama ini mendampinginya menghafal Quran 30 juz? Karena dia menghafal Quran, jinnya ikut-ikutan hafal. Ketika yang meruqyah bacanya salah, jinnya yang luruskan. Oi, salah kamu gitu. Ada yang hafiz Al-Quran Pak, tapi gila. Ada yang hafizah, tapi masuk aliran sesat. Ada yang hafiz Al-Quran 30 juz, hafizah, tetapi akhirnya bunuh diri. Kenapa? Berarti Al-Quran tidak merubah mereka apa-apa. Karena Al-Quran hanya sebatas hafalan. Cobalah kalau Al-Quran itu sekali lagi kayak para sahabat memperlakukannya. Dipelajari, dipahami, diilmui, diamalkan. Lalu ada yang semangat menghafalnya, mereka menghafal. Ada yang tidak menghafalnya, tapi mereka amalkan semuanya. 30 juz, ayat mana saja mereka paham dan mereka amalkan. Dan mereka bisa menyampaikannya. Masya Allah. Gitu Pak. Jadi Al-Quran sekali lagi saya anjurkan untuk kepada kita semua, tamatkanlah Al-Quran 30 juz pemahaman. Saya punya cita-cita baru sekarang. Cita-cita saya adalah mendirikan pondok pesantren Ta'limul Quran Salatina juz'an fahman wa amlara. Coba ulangi. Pondok pesantren Ta'limul Quran Salatina juz'an fahman wa amalan. Panjangnya oleh Ustaz. Ta'limul Quran artinya apa? Pengilmuan Al-Quran. Salatina juz'an artinya 30 juz. Fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan. Jadi tamat dia kelas 6 di pesantren kita, tamat dia 30 juz dia tamat Al-Quran, pemahaman dan pengamalan. Setelah itu terserah, kalau dia mau masuk tahfiz, masuklah lagi. Dia sudah pahami, dia sudah amalkan. Untuk itu Al-Quran diturunkan. Sampai di sini sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat apa tidak? Itu walaupun dia nggak hafiz, dia dijamin ahli surga Firdaus.
Walaupun dia ke depan jadi dokter spesialis, walaupun dia ke depan jadi bapak menteri, bapak gubernur, tapi dia faham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran 30 juz. Kayak gitu Pak. Generasi terbaik, hamba-hamba Allah terbaik adalah yang memahami Al-Quran, mengilmui Al-Quran, mengamalkan Al-Quran 30 juz. Itulah dia hamba Allah yang terbaik. Dan mereka yang dicontohkan adalah para sahabat yang diakui oleh Allah tadi dalam surat ayat berapa? Ayat 100. Ya Allah, Buya, orang usia-usia kami apa mungkin masih bisa, Buya? Kami sekarang udah usia 50 tahun. Apa masih bisa? Kami sekarang sudah 40 tahun. Oh iya. Tahukah Bapak Ibu, Sayyidina Hamzah itu masih Islam usianya berapa? Ketika Sayyidina Hamzah, Abu Sufyan masih Islam ketika usianya berapa? Memang mayoritas sahabat Nabi itu usianya lebih junior daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk Islam usia 40 tahun, masuk Islam pula. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 kan. Seluruh sahabat-sahabat Nabi itu di bawahnya semua. Rata-rata itu 20-an Pak. 27, 28, 29. Hanya Abu Bakar saja yang masih yang 30-an dan sebagainya. Tapi ada sahabat Nabi seperti Sayyidina Hamzah. Atau ada sahabat Nabi sekelas Anbas, ada sahabat Nabi sekelas Sufyan, Abu Sufyan, ya. Mereka ini udah di usia bapak, usia 50, 55, 60, tapi mereka masih sempat mempelajari Al-Quran. Ini orang Arab itu iyo. Itulah bahasa kita nih. Ini orang Arab itu iyo. Awak, Ominah, wah orang Melayu. Nah, bapak mau, bapak pasti bisa Pak. Asal Bapak mau, sediakan saja waktu Bapak. Saya mentamatkan Al-Quran, pemahamannya, pengamalannya 30 juz. Oke, sediakan waktu. Bapak bisa sediakan waktu berapa dalam sehari? Sejam. Tapi rutin. Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah cintai dari seluruh action, dari seluruh amal adalah yang continue, yang rutin walaupun sedikit. Sayat sehari, sayat sehari, sayat sehari. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud tadi, 10 ayat demi 10 ayat kami pahami, kami ilmi, lalu kami berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah kami semua mengamalkannya, barulah kami mempelajari 10 berikutnya. Ya, gitu Pak. Sempat tidak? Sempat. Saya yakin Pak, kalau 1 ayat 1 hari, 4 tahun tuntas Bapak paham, Bapak amalkan, meninggal pun Bapak dijamin husnul khatimah insyaallah ta'ala. Bisa. Maka sekarang kadar-kadar yang saya kirim ke Timur Tengah sekarang itu Pak, ke Yaman, saya dudukkan dengan para syekh-syekhnya. Kita ikat syekh-syekh itu, ulama-ulama, doktor-doktor, profesor-profesor itu yang ahli di hadis, ahli tafsir, ahli di fikih dan sebagainya. Tolong ajarkan kader kami ini. Mereka kita tunggu 4-5 tahun yang akan datang, membuka kita di Payakumbuh Sumatera Barat, pondok pesantren Ta'limul Quran 30 juzan fahman wa amalan. Tamat anak dapat sanad dia, sanadnya kepada para sahabat, sanadnya kepada Rasulullah, fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan. Setelah itu baru hifzan, penghafalan. Anda alah duduk kaji kira-kira. Lah duduk apa? Nah, tinggal kita berlomba-lomba praktek. Siapa ulama yang bisa kita andalkan mengajarkan kita Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Siapa kira-kira? Minta dengan resmi agar guru tersebut berkenan mendidik kita Al-Quran, tafsirnya seayat demi seayat, pemahaman dan pengamalannya seayat demi seayat. Gitu Pak. Bukan kurang guru-guru kita di Riau ini, di Pekanbaru ini banyak basera, ya, luar biasa banyak Pak. Yang saya secara pribadi dekat dengan beliau, salah satunya Dr. Mustafa Umar yang mengerti seluk-beluk tafsir Al-Quran. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Oh, saya nggak setuju dengan beliau. Udah cari siapa yang Bapak setujui. Siapa yang kira-kira Bapak Ibu nyaman belajar, dan yang penting dia ulama yang lurus warasatul anbiya, bukan ulama kucing ayah.
Ya, begitu ya Bapak Ibu yang kami muliakan. Baiklah, mungkin sebagai nasihat dan tausiah kita di malam hari ini, sesi kedua sampai di situ aja dulu. Masuk ke sesi ketiga, paling lama 15 menit lah dari sekarang. Jadi jangan bingung Bapak, lama lu kaji Ustaz kok mah nampaknya. Nah, dalam model 5 balai minit lai. Lai tak lo, Bu? Sanggup 5 balai minit lai? Sanggup, bismillah. Terus apa lagi? Begini Bapak Ibu yang saya cintai. Waktu saya di Jakarta, ada seorang ibu yang memiliki kecerdasan dan kejeniusan yang luar biasa sehingga dijadikan tulang punggung perusahaan besar internasional, Pak. Dia hatinya terbuka untuk fokus kepada Islam, lalu akhirnya dia pun mengkader generasi yang seluruhnya hafiz Al-Quran 30 juz. Ketika duduk dengan saya sampaikan materi ini kepada beliau dengan singkat, hanya dalam 25 menit atau 20 menit beliau pun terbuka hati dan pikirannya. Apa katanya? Kalau begitu saya harus mempersiapkan kader yang memahami Al-Quran 30 juz secara keilmuan dan pengamalan. Betul, Bu, saya bilang. Lalu kepada siapa kami harus belajar? Ini masalahnya sekarang. Saya anjurkan beliau, Bu, gabung dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Beliau spesialis dan pakar di bidang tafsir Al-Quran 30 juz. Atau siapakah ulama-ulama yang lain seperti Ustaz Adi Hidayat, Ibu gabung belajar dengan khusus ya. Kadang-kadang Ibu kirimkan kepadanya, tapi pengamalan Bu, karena sudah hafiz Quran semua ya. Oh, kalau begitu kayaknya mereka udah sibuk semua Ustaz. Oke, kalau begitu Ibu kirimkan anak-anak Ibu semua yang orang-orang ini ada waktu itu 12 orang ya, sudah hafizah semua. Bahkan ada yang sudah dapat sanad ya, kirimkan mereka ke Yaman. Kenapa ke Yaman? Kenapa enggak ke Mesir? Kenapa enggak ke Madinah dan sebagainya? Nabi mengatakan di akhir zaman fitnah iman melanda seluruh negeri-negeri dunia. Hanya 2 negara yang iman terjaga di sana. Nabi sebut itu, Pak, Palestina dan Yaman. Palestina dan Yaman. Saya berangkat ke sana. Ya Allah, suasana iman terjaga di Yaman itu, Pak. Mulai dari subuh sampai kepada tidur malam, benar-benar terasa kayak zaman sahabat itu. Perasaan saya ya, Pak ya. Saya masuk ke Yaman itu seperti nyamannya saya masuk Mekah Madinah 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang, Pak, masuk Mekah Madinah hati saya gelisah. Maksiatlah bagaimana luar biasa gini kok, Pak. Tetapi saya masuk Yaman, senyaman saya masuk Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemarin, Pak, beberapa bulan yang lalu, 6-7 bulan yang lalu, saya bawa jamaah 132 orang ke Masjidil Aqsa. Jadi kami ke Mekah, ke Madinah, baru ke Masjidil Aqsa. Kami dari tahajud sudah di Masjidil Aqsa. Tentara Israel berapa lapis itu, Pak, dengan senjata-senjata apa, tapi kami tidak diganggu sedikit pun oleh mereka. Mereka Israel itu gaduh dengan orang Palestina saja, tapi kita yang masuk, kita tidak pernah diganggu aja, Pak. Tidak pernah mereka ganggu, kita aman seaman-amannya. Jam 3 itu sudah tahajud dan kami di Masjidil Aqsa. Lepas subuh kami ke pelataran yang banyak di foto-foto itu, Pak. Lalu kami tausiah. Habis tausiah kami berdoa bercucuran air mata. Kami rasakan nuansa dan suasana yang luar biasa, teduh dan nyaman. Saya katakan pada mereka semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemarin kan kita baru dari Mekah Madinah kan? Betul, kata mereka. Sekarang coba bandingkan mana yang lebih nyaman hati, perasaan dan jiwa Bapak Ibu, masuk Mekah Madinah atau masuk Masjidil Aqsa? Semua mereka mengatakan di sini, Ustaz. Kami merasakan iman membara di sini, iman nyala di sini, hati tenang. Allah. Perasaan itu saya rasakan ketika saya masuk di Yaman. Wahai Bapak Ibu, saya dulu tamatan Mesir. Dari Mesir saya ke Libya. Dari Libya saya pindah ke negeri Arab. Wahai Bapak Ibu, dari semua negeri yang ada, saya temukan ulama-ulama yang saat ini masih terjaga, eksis, masih berakhlak, masih dalam ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Banyak di Yaman. Sementara di Mesir para ulama-ulama yang lurusnya dalam penjara semua, Pak. Di Arab Saudi ribuan ulama ditangkap hari ini. Bapak tahu semua lah itu ya. Di negeri Arab ulama sudah tidak lagi leluasa, tetapi di Yaman masih terjaga. Yaman kan parang, Ustaz.
yang perang itu Yaman Utara. Yaman Selatan nggak akan bisa, insya Allah tidak akan bisa. Toh Nabi mengatakan kalau kamu ingin hijrah di akhir zaman demi menjaga iman, hijrahlah ke Syam, dalam hal ini Palestina atau Yaman. Di Yaman terjaga iman, kata Nabi. Dan itu saya temukan sekarang. Baik Bapak, kenapa saya kirimkan kader-kader saya ke Yaman? Karena mereka di situ mendapatkan guru-guru. Seperti saya katakan tadi Pak, 1 bulan saya cuma di Yaman. Ini baru 10 hari saya pulang baru dari Yaman ya. 1 bulan saya hanya di Yaman. Dari subuh sampai malam itu nuntut ilmu, berguru dengan para syekh, dan mendapatkan sanad nyambung kepada generasi tabi'in, tabi'in. Dan itu dengan leluasa kita mendapatkannya. Dan saya merasa bertanggung jawab, saya wajib mengajarkan ini kepada umat dan memberikan sanad kepada mereka. Jadi wahai Bapak Ibu, insya Allah nanti akan saya umumkan siapa yang mau belajar akidah Imam Syafi'i, ya, dan langsung nanti sampai sanadnya kepada Imam Syafi'i sampai tamat selesai, saya bagikan sanad untuk yang belajar ikut dengan saya daurahnya. Siapa yang belajar dengan Syekh Al-Humaidi dari kitabnya Usul Sunnah, saya yang akan ajarkan sanadnya sampai kepada beliau. Karena kata para ulama, ilmu agama yang bersanad adalah agama itu sendiri. Tidak diakui keilmuan, tidak diakui pemahaman kalau tidak ada sanadnya kepada generasi para salafus soleh yang terdahulu. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya saya katakan pada ibu kita di Jakarta, kirim buku ke Yaman. Alhamdulillah wahai Bapak Ibu yang telah dimuliakan, saya sudah mendahului mewakili orang-orang di Sumatera Barat, ya, mengirimkan kader demi kader. Sekarang kader kita yang ada di Yaman jumlahnya 18 orang. Hafiz Al-Quran 30 juz 12 orang, yang baru dapat sanad 3 orang. Sementara seluruh mereka berlomba-lomba belajar dan belajar. Belajar dan belajar, belajar dan belajar. Saya lihat waktu mereka habis belajar. Internet payah situ Pak. Jadi kalau Bapak Ibu cemas anak-anak kita karena HP memang ada, tapi sulit mendapatkan internet. Itu pun harganya mahal. Dan tempat-tempat wisata, tempat-tempat maksiat nggak ada di situ. Melihat wanita yang buka wajah langka kita temukan. Jadi paling-paling hanya mata, ternyata mereka ketutup. Itu pun keluar dengan bapaknya, dengan muhramnya, dengan suaminya. Yang kita temukan di luar laki-laki semua. Mana ada di situ klub-klub malam, night club. Mana ada di situ tempat-tempat musik, konser musik segala macamnya, nggak ada Pak. Suasana mendukung. Jadi sekarang setelah kondisi itu terbentuk, saya bersyukur pada Allah. Saya berharap kalau Bapak Ibu punya anak, punya kader, saran saya berangkatkan mereka ke sana. Berangkatkan mereka. Saya selagi dikasih oleh Allah izin, saya akan dampingi kader-kader kita terus berangkat ke sana. Kita buka markas di situ Pak, namanya Markas Imam Syafi'i, ya, Markas Imam Syafi'i. Kita mengikat 8 orang dosen, syekh, doktor, ya, untuk mengajar anak-anak kita ini. Kita ikat mereka dengan bayar tentunya. Sementara muqayyad mereka di universitas, sehingga mereka tamat 5 tahun mereka mendapatkan gelar S1, sementara keilmuannya padat mereka dapatkan di mulazamah. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, bisakah anak-anak kami kirimkan? Syaratnya, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, anak ini taman SMA, punya dasar bahasa Arab, punya semangat belajar yang tinggi, Bapak berangkatkan. Dengan siapa berangkatnya nanti? Boleh dengan saya, insya Allah dampingan dengan saya berangkat. Ustadz, saya sekarang ini anak-anaknya sudah pada jadi semua. Ada yang jadi pegawai negeri, ada yang sudah jadi pedagang, pokoknya sudah selesai semua. Gimana Ustaz? Tapi saya ingin juga dari dana saya sendiri ada ulama yang muncul. Saya katakan itu sebaik-baik jalan. Hamba Allah yang bicara ini, wahai Bapak Ibu, Zulkifli Muhammad Ali, adalah manusia yang dari pondok dulu Pak, manusia sengsara. Ini ayah kandung saya. Usia saya baru 7 atau 8 tahun, ibunda sudah meninggal dunia. SD Pak ya. Lalu saya tamat di SD Muhammadiyah Curug Bengkulu, saya ke Tawali Padang Panjang. Saya jadi tukang semir untuk bisa membiayai hidup. Ya, habis itu saya berangkat ke Mesir dengan penuh keringat dan biaya sendiri, wahai Bapak Ibu. 1 tahun pertama makan minum saya air sungai Nil yang saya doakan, dan beberapa dari bantuan teman-teman Pak. Susah sekali.
Habis itu 1 tahun berikutnya saya diizinkan Allah berangkat haji dan saya menjadi tenaga musim terbaik dari mahasiswa Mesir. Setelah itu tahun depannya lagi saya berangkat lagi dengan Travel Patuna menjadi pembimbing ibadah haji terbaik di Travel. Sejak itu saya punya duit yang bagus. Langsung saya belikan kitab-kitab yang banyak. Langsung saya bayarkan 1 tahun apartemen dan teman-teman saya pun terbantu. Tapi duit saya langsung kosong lagi setelah itu. Ya. Namun alhamdulillah saya ketemu di 1994 dengan satu orang bapak dari Jakarta, namanya Bapak Haji Insinyur Waskito Suryo Dibroto. Beliau adalah Direktur Jenderal ya Departemen Kehutanan Pusat Jakarta Pusat. Saat itu beliau sampaikan pada saya, dia terkesan dengan haji bersama saya dan dia berkata, Ananda mau nggak memanggil saya dengan sebutan ayah, katanya. Maksud Bapak, saya sudah terlanjur anak-anak besar-besar dan sudah jadi anak dunia semua. Saya pengen punya anak yang di jurusan agama. Saya katakan tidak ada anak angkat dalam Islam. Saya tidak berkenan. Tapi kalau Bapak mau membiayai pendidikan saya jadi anak asuh Bapak, anak didik Bapak, saya terima. Maka kata beliau, ya, kalau begitu saya ambil yang itu. Tapi mau nggak panggil saya ayah? Saya katakan, saya panggil ayah. Senang sekali Bapak dan Ibu ini. Kemudian setiap bulan saya dikirimin Pak $300, $400, $500 1 bulan. Bahkan kadang-kadang pernah $1.000 dikirimkan 1 bulan Pak. Sehingga teman-teman satu apartemen saya itu jadi kaya raya. Kenapa? Uang kos mereka aman, penginapan mereka aman, makan minum mereka aman, uang belajar kuliah mereka aman. Ya, memang ngasut lewat saya, tapi itu adalah hak rezeki untuk semua. Singkatnya, saya selesai di Mesir, saya lanjut ke Libya. Beliau masih meneruskan bantuannya. Akhirnya saya menjadi da'i. Saya menjadi ulama dengan izin Allah dan saya berdakwah kepada umat. Menurut Bapak Ibu, untuk beliau apa yang beliau dapatkan? Apa yang beliau dapatkan? Apa yang beliau dapatkan? Semua orang-orang yang dapat hidayah dari ceramah ini, semua orang-orang yang beramal berkat dakwah ini, ada yang tahajud, ada yang sholat 5 waktu, ada yang pergi haji, ada yang bangun masjid berkat dakwah ini, semua pahala mereka Allah copy paste, Allah kasih kepada saya. Dan semua pahala yang menumpuk pada diri saya Allah copy paste, Allah antarkan sebanyak itu juga kepada beliau. Sampai kapan? Selama ilmu ini diamalkan oleh manusia. Allahu Akbar. Sekarang saya dirikan pesantren, berapa banyak pahala yang ada di pesantren ngalir ke beliau, tanpa mengurangi pahala untuk ayahanda kandung saya dan itu ibunda kandung saya, dan tanpa mengurangi pahala saya. Betapa jeniusnya beliau Pak.